Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita mau dalemi satu hal penting nih dari buku Untrapping Product Teams. Spesifiknya dari bab 15, soal seni mengenali kapan harus dan seberapa cepat kita bisa lepasin ide yang kayaknya kurang oke. Sumber kita kutipan dari buku itu ya. Mari kita bedah bareng yuk. Gini deh, pertanyaan pertama. Kenapa sih kemampuan melepas ini penting banget? Kan wajar ya kalau kita ngerasa sayang gitu loh, udah keluar waktu, tenaga, masa dibuang idenya, kayak rugi gitu rasanya? Nah, justru di situ jebakannya. Perasaan sayang itu. Kemampuan buat apa ya? Cepat-cepat menyudahi ide yang nggak menjanjikan seperti yang ditekankan di bab 15 itu bukan tanda gagal loh. Sama sekali bukan. Malah sebaliknya, itu ciri tim produk yang efisien, yang udah matang gitu. Beda banget sama mentalitas pabrik fitur atau feature factory ya istilahnya. Yang penting produksi terus, tapi dampaknya sering nggak jelas. Padahal alur kerja kolaboratif yang bagus, yang digambarin juga di buku, itu malah dorong evaluasi cepat. Harus berani bunuh ide dari awal, jangan nunggu sampai akhir pas sumber daya udah habis. Gitu kan? Oke. Jadi ini bukan soal nyerah gitu ya, tapi lebih ke gimana caranya biar lebih strategis pakai sumber daya kita. Tapi tadi Anda nyinggung soal jebakan. Nah, pasti ada alasan psikologisnya dong, kenapa kok susah banget kita lepasin ide. Buku ini ngebahas itu nggak? Oh iya banget. Ada bias kognitif yang kuat banget main di sini. Misalnya nih, ada yang namanya commitment escalation. Atau yang lebih kita kenal mungkin sunk cost fallacy. Nah, itu dibahas tuh di bab 6. Jadi, ini kecenderungan kita buat terus investasi di sesuatu, ya ide atau proyek, cuma gara-gara kita udah terlanjur keluar modal banyak. Entah waktu, entah uang, padahal sinyal-sinyal kalau ini nggak bakal berhasil tuh udah kelihatan. Nah, ngelawan ini butuh yang namanya, growth mindset, pola pikir bertumbuh, itu dari bab 2. Maksudnya, kesadaran sama kerendahan hati buat ngakuin, oke, yang kita pikir benar hari ini mungkin besok salah, berdasarkan data baru. Gitu. Iya. Sangkos ini emang alami banget rasanya ya. Terus gimana dong cara praktisnya biar tim bisa lebih berani gitu dan lebih cepat juga buat melepas ide? Ada saran nggak dari buku ini? Mungkin terkait product discovery yang disebut di bab 7 itu? Kuncinya, ya benar, ada di product discovery yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus. Ini bukan cuma fase di awal doang, tapi proses yang ongoing gitu buat nguji asumsi-asumsi kita yang paling berisiko. Harus secepat dan semurah mungkin. Tujuannya jelas banget, cari bukti nyata. Dari pasar, dari pengguna. Bukan cuma ngandelin opini internal. Apalagi, nah ini hati-hati, opini dari HIPPO. Tahu kan? Highest Paid Person's Opinion? Yang seringnya nggak pakai data. Tiap eksperimen itu dirancang buat bantu tim belajar. Terus bikin keputusan tegas. Ide ini lanjut, diubah, atau ya udah stop aja. Ini berlaku kok di B2B maupun B2C, ya meskipun tantangan dapetin buktinya mungkin beda ya. Itu konteks di bab 15 juga disinggung. Ngomongin bukti nih, ada satu poin lagi dari bab 15 yang bikin saya, wah menarik banget nih. Soal bahaya terlalu cepat ngunci diri ke satu solusi aja. Kenapa gitu? Kok bisa bahaya? Bukannya fokus ke satu solusi bagus ya, biar cepat kelar? Fokusnya sih penting, tapi fokus terlalu dini ke satu solusi spesifik, apalagi sebelum cukup bukti, itu resikonya gede. Gini, ini bisa bikin tim kejebak fokusnya cuma ke output, yaitu tadi, sekedar yang penting fitur A kelar, fitur B jadi, tapi lupa sama outcome. Hasil nyata yang sebetulnya mau dicapai buat pelanggan atau buat bisnis itu apa? Gitu kan? Proses discovery yang sehat, kayak dicontohin di bab 7, malah seringnya ngeksplorasi beberapa jalur atau alternatif solusi buat masalah yang sama. Biarin aja bukti dari eksperimen yang ngomong mana pendekatan yang paling oke. Jangan sampai kita, jatuh cinta sama solusi pertama yang kepikiran. Bahaya itu. Jadi, apa nih rangkumannya buat Anda? Kemampuan buat buang ide jelek secara cepat, secara objektif, itu bukan cuma praktik bagus biasa. Ini tuh keunggulan strategis loh. Ini bukan soal nyerah, tapi soal keberanian buat alokasiin sumber daya Anda yang paling berharga. Waktu, energi, modal. Bukan cuma jadi mesin pengirim fitur aja. Oke, menarik banget ya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan ya terkait konteks Anda sendiri di tempat kerja atau tim Anda. Coba deh pikirin, seberapa sering sih tim Anda itu secara sadar mutusin buat stop sebuah inisiatif karena bukti yang muncul? Bukan karena kehabisan waktu atau ada tekanan lain ya, tapi murni karena data bilang nggak oke.
Terus, seberapa susah sih rasanya secara emosi atau mungkin secara politik di lingkungan Anda buat bilang, oke, ide ini nggak berhasil, kita coba yang lain yuk. Ada nggak sih bias sunk cost tadi atau tekanan dari atasan atau mungkin dinamika tim tertentu yang tanpa sadar bikin Anda susah buat lepasin ide jelek lebih awal? Coba renungkan, gimana Anda bisa navigasi ini lebih baik lagi ke depannya?